berdoa atau berzikir hanya meniatkan untuk diri sendiri. Ya. Kita punya anak kita mau ujian, mau tes, mau masuk polisi, tentara, kampus. Kita juga ada hasrat atau hajat kita. Kita terkadang rajin sekali ibadah, rajin sekali berdoa, berzikir untuk kita atau untuk keluarga kita. Ini sudah cocok. Ini tidak boleh kita salahkan. Ini di makam syariat. Tapi kalau kita di makam ilmu hikmah itu tadi sudah benar, tetapi kita tingkatkan. Kita namanya berbagi kebaikan. Jadi bukan hanya kita belajar mendoakan diri sendiri, lisan ini kita ajarkan untuk membiasakan mendoakan orang lain. Sehat-sehat ke Haji, tak pantul gitu. Insyaallah banyak rezeki kita Haji, tak pantul gitu. Iya Bapak, ya kan? Semoga ibu cepat sembuh, terpantul itu ya, dan seterusnya. Maka orang yang berada dalam makam hakikat atau makam hikmah, dia suka dan gemar mendoakan atau beribadah untuk mengirimkan kepada orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan suatu ketika ada seorang anak yang meninggal orang tuanya. Kemudian anak ini datang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ingin berniat sedekah atas nama mama saya yang kemarin meninggal." Ya. Kalau sedekah untuk diri sendiri biasa itu, biasa. Ya, berdoa untuk diri sendiri biasa. Oke? Mengaji dan pahalanya untuk diri sendiri biasa. Tapi ini mau mentransfer, ya istilahnya transfer bluetooth, ya. Pahala keberkahan sedekah ini saya niatkan ya Rasulullah kepada ibunda saya yang kemarin meninggal. Tentu ibunda kan yang almarhum tidak bisa sudah tidak bisa sedekah. Oke, menunggu doa-doa dan amalan dari kita. Oke. Maka apa kata anak ini? "Saya mau jaminan ya Rasulullah. Diterima atau tidak?" Nabi mengatakan na'am. Nabi cuma mengatakan dalam hadis na'am. Iya, saya jamin. Berarti diterima. Berarti mendoakan orang lain itu salah satu amalan-amalan yang kita lakukan di ilmu hikmah ini. Saya sebenarnya baru tahu Haji dan bapak-bapak, ibu-ibu, baru tahu tadi malam ketika bertemu dengan salah satu jamaah di Terong bahwa ternyata masjid ini kita berduka ya. Keluarga Pak Ketua ternyata ada Ibu Haji ya, Ibu Dewan ya, berpulang ke rahmatullah. 2 kali ini Pak Ketua. Saudara berpulang tidak ditanya Pak. Aduh 2 kali. Jangki yang ketiga kalinya Pak Ketua. Tidak ku tahu. Tapi namanya Allah tadi malam saya baru tahu, dan ternyata menuju sini depan kantor camat sebelah sana sedepannya ada juga nama beliau, dan di depan BRI dekat penjual kelapa ada juga karangan bunga nama beliau. Semakin meyakinkan. Ternyata beliau ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal saya ingat sekali minggu lalu kita cerita kalau tentang meninggal ya. Selama saya masih hidup, masih sehat, ada di Makassar, tidak ada halangan, insya Allah saya akan pergi. Walau saya mengajar, walau ada pengajian saya, semua saya cancel. Karena saking pentingnya kita mendoakan saudara kita, hormat kita yang terakhir, doa kita kepada beliau, kepada yang meninggalkan kita ya. Untuk itu saya mengajak pribadi dan segenap jamaah ya untuk mengirimkan beliau Hajjah Mas Haslinda ya, Wahab binti Haji Abdul Wahab. Semoga amal ibadah beliau diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Karena yang kita lakukan ini bagian dari ilmu hikmah. Tadi bersedekah juga meniatkan kepada almarhum almarhumah, itu juga bagian dari ilmu hikmah. Dan saya yakin ada saudara kita di luar sana yang mengatakan ini tidak boleh. Saya yakin. Dulu sejak 15 tahun yang lalu saya sudah mendengar, bahkan di hadapan yang orang yang saya perlihatkan hadis Bukhari tadi, ini sedekah meninggal orang tuanya, tapi ini haji, ini hadisnya, ya kan? Masih dia tidak percaya, ya, masih dia tidak percaya bahwa boleh kita meniatkan amalan atau termasuk sedekah kepada almarhum almarhumah. Saya ingat persis itu perkataan orang tersebut, bukan orang Makassar, orang di luar Makassar itu hari saya pergi KKN itu hari di luar kota. Saya ingat sekali perkataan Aji tersebut. Ada mungkin penafsiran lainnya deh. Ada makna lainnya kapan itu? Bukan itu maknanya. Jelas-jelas ini hadis mengatakan bagaimana? Boleh atau tidak? Nabi mengatakan boleh. Dia katakan tidak boleh kapan itu tidak boleh. Dan ini ada apa makna lainnya? Baca dulu anunya dan seterusnya. Ya. Jadi masih ada orang begitu. Tetapi ingat, kita harus toleransi. Ya, toleransi antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita lanjut, beberapa hari lagi ke depan ini ada saudara kita dari agama lain yang mungkin merayakan agama hari raya mereka. Saya mau perkara ini tidak terulang lagi. Pasti ada mengatakan golongan pertama tidak boleh itu karena merusak akidah. Misalkan kita mengatakan ucapan selamat ini, ya kan, pada 25 Desember, ya. Golongan pertama yang mengatakan pasti tidak boleh, itu merusak akidah. Golongan kedua mengatakan boleh-boleh saja, ya kan? Golongan ketiga boleh tetapi dengan syarat. Golongan ketiga boleh tapi dengan syarat. Saya yakinkan bapak-bapak, ibu-ibu, persoalan khilafiyah ini sampai hari kiamat, ya, tidak bakal ketemu tiga pendapat ini, tiga bakal. Yang jadi adalah selalu terulang itu terus, diangkat, tidak ada tema lain, diangkat, itu terus diulang-ulangi, saling berdebat, saling menyalahkan, ya, dan seterusnya, ya. Kenapa? Allah sudah jamin, wallahu yahkumu bainal yaumil qiyamah fi ma kanu fi yakhtalifun. Jadi nanti Allah menetapkan khilafiyah yang kita persoalkan sekarang. Nanti Allah yahkumu, menetapkan yang mana di antara banyak pendapat yang paling benar. Jadi saya hanya menyampaikan secara umum ada tiga, ya. Ada mengatakan ucapan itu tidak boleh karena itu perkara akidah. Ada mengatakan boleh-boleh saja. Ada mengatakan yang ketiga boleh tetapi dengan syarat. Walaupun ini ucapan, ya, katanya ini merusak akidah. Kalau kita belajar ilmu hikmah, akidah itu bukan ucapan. Ya, akidah itu persoalan kolbu. Ya, mungkin perkara nomor satu benar, tetapi tidak salah juga pendapat nomor dua. Kenapa? Namanya akidah adalah kolbu. Kalau sekedar lisan, bukan namanya akidah. Oke, contoh. Betapa banyak film atau sinetron itu artisnya pakai jilbab, bahkan artisnya gerakan sholat. Baru saya tahu, Kristen paling. Bahkan ada film itu ayat-ayat cinta. Dulu saya suka sekali waktu tamat pesantren, suka film pakai cadar dan seterusnya. Kristen paling. Ya kan? Jadi itu ya, jadi nampak. Apa artinya? Akidah adalah kolbu. Jadi kalau ada yang mengatakan sekedar ucapan, memungkinkan boleh-boleh saja karena ini tentang akidah. Selama kita tidak percayai, hati ini tidak mempercayai, pendapat kedua juga benar. Tapi jangan juga salahkan pendapat pertama, karena dia ngotot bahwa yang dimaksud akidah bukan hanya dalam hati tetapi termasuk ucapan. Tetapi yang menarik ada pendapat ketiga, menggabungkan dua pendapat ini tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Bagi yang berkepentingan boleh mengucapkan. Kalau tidak ada di kepentingannya,
Ini juga ada fatwa-fatwa, beberapa fatwa dari ulama Mesir begini, kalau yang tidak ada kepentingan tak usah. Contoh, kalau kita sebagai seorang presiden diundang acara tersebut, ya kan? Beda kalau kita raja atau pemerintah yang memang 100% muslim seperti Saudi Arabia, ya kan? Misalkan di Mekah, Madinah, oke. Nah, kita sebagai gubernur, masyarakat kita tidak semua muslim. Kita sebagai wali kota, bupati, masyarakat kita tidak semua muslim. Ya. Kita seorang camat yang di daerah Somboupu itu, ya, daerah Somboupu yang dekat Mantelosari, yang banyak penjual emas. Kemudian kita diundang warga kita. Pertanyaannya, kita sebagai pejabat, umara, pemerintah diundang, presiden diundang. Ingat, di Indonesia 6 agama yang diakui negara. Nah, diundang selain agama non-muslim. Pertanyaannya, Prabowo boleh tidak menghadiri? Ya kan? Kalau dia presiden. Ya, kalau saya tidak diundang, buat apakah masuk gereja? Tidak diundang, ya, tidak ada di kepentinganku baca doa. Mau baca doa apa kalau 25 Desember? Ya, doa makan, doa apa? Tidak ada kan? Sama juga kemarin menteri agama kita dibully. Ya, saya harus akui, beliau adalah profesor doktor di bidang tafsir. Satu. Beliau juga dulu pernah kepala sekolah di Pondok Madinah Makassar di Jalan Sunu 2. Jadi kalau tentang pengetahuan agamanya, alhamdulillah, ya, ilmunya luar biasa nih. Tetapi ada yang protes beliau. Kenapa nanti ini 25 Desember Menteri Agama menghadiri 25 Desember acara itu? Pertanyaannya, beliau itu Menteri Agama atau Menteri Agama Islam? Kalau Menteri Agama Islam, berarti yang dia urus cuma agama Islam. Ya. Tapi ternyata bawahannya, ternyata nama kementeriannya dulu namanya Depak, ya. Dia adalah Menteri Agama. Namanya agama, kita kembali pasal pertama. Negara Islam, kita bukan negara Islam. Kita mewakili dari meresmikan 6 agama, ya, 6 agama. Berarti Menteri Agama kita walaupun KTP-nya Muslim diundang di masjid, di pesantren, oke. Diundang misalkan di Masjid Istiqlal itu berdekatan dengan gereja juga. Diundang masuk gereja, bagaimana? Diundang masuk kuil Hindu, Buddha, bagaimana? Dia kan Menteri Agama, bukan Menteri Agama Islam. Ya? Kan? Oke. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau dia berkepentingan masuk dan seterusnya, pertanyaannya mana dalilnya? Boleh atau tidak? Umar dan Ali, kalau tidak salah dua-duanya, ya, atau salah satunya, saya ingatkan saya, suatu ketika menaklukkan Islam di luar Mekah, tentu orang kafir memiliki gereja. Ketika sampai di gereja, dia melihat ada patung Yesus yang jatuh. Bahkan dia suruh kasih berdiri. Dan karena dia tidak menjumpai tempat dan sudah masuk waktu sholat, sang khalifah ketika itu sholat di dalam gereja. Sholat di dalam gereja. Sahabat yang lain tidak ada juga kepentingan, mungkin sudah sembahyang atau apa dan sebagainya, dia daripada tidak sembahyang, oke, maka sholat di dalam gereja. Bagaimana dengan pada masa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dulu, ya, karena pusat pemerintahan ada di masjid, menerima tamu juga beberapa kali orang kafir masuk ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sebelum dilarang sampai sekarang, sampai hari kiamat, orang kafir masuk Mekah dan Madinah, ya, sebelumnya. Oke. Maka Nabi menerima tamu di mana? Rumahnya Nabi kan kecil sekali. Kita lihat itu sekarang bagaimana itu kuburan Nabi di dalam itu. Ya kan? Sempit sekali kuburan Nabi. Ya kan? Rumahnya sahabat yang lain tidak ada yang kondusif. Nah, yang luas ketika itu semacam aula, yaitu masjid yang paling luas. Maka Nabi ketika itu menerima apa? Menerima tamu orang kafir di dalam Masjid Nabawi Madinah sekarang. Kalau begitu bagaimana jemaah? Ya, inti kita belajar ilmu hikmah, jangan kita terlalu kakdoro, jangan kita terlalu kaku. Ya. Dan inti kita belajar ilmu hikmah adalah di atas satu pendapat masih ada pendapat yang lain. Yang ketiga, inti belajar kita ilmu hikmah adalah jangan kita ngotot pendapat saya yang paling benar. Itu bisa kita sombong atau egois.
Ini lawan dari ilmu hikmah. Ya, ini yang nasuka setan dan hawa nafsu. Kalau sudah mulai angku, egois, menyalahkan orang lain, kita benar, orang lain salah, bid'ah, kafir, sesat, neraka, ada semua nih. Maka kita belajar ilmu hikmah. Oke, ada satu pendapat, dua pendapat, sampai 3 pendapat kalau perlu. Kita berbeda, tapi jangan merusak silaturahim. Kita beda pendapat, oke, kita baku saudara, baku tetangga, jangan kita baku bombe. Kita berbeda, jangan sok benar atau sok suci. Ya, kita yang paling suci ini. Ada teman tak lewat di samping, tidak pernah ke masjid. Kita ada terbetik dalam hati. Di antara saya dengan teman saya lebih rajin sembahyang. Jangan begitu. Kena itu jebakan Batman-nya setan. Iya. Ya, lewat dengan orang, mohon maaf, painumballo apa, tidak pernah sholat, terbetik dalam hati saya lebih mulia daripada dia. Walaupun mungkin betul, tapi kalau ada bisikan begini, kena pasal angkuh, sombong, egois, takabur. Berarti percuma saya dipanggil untuk mengajarkan ilmu hikmah. Ternyata kalau masih begitu, ya. Jadi kita belajar hari ini ilmu hikmah. Jangan kita pandang enteng orang yang berbuat maksiat. Doakan. Ada yang belum pernah masuk masjid, jangan kita cidaki. Jangan kita juga jelek itu orang karena tidak pernah masuk masjid. Doakan. Ya, kenapa? Dalam hadis Nabi bersabda, suatu ketika ada ada yang melakukan ibadah, tetapi di akhir kehidupannya melakukan kemaksiatan. Walhasil apa? Masuk neraka. Ada juga kehidupannya diselimuti dengan kemaksiatan, tetapi akhir kehidupannya beribadah. Walhasil yang terakhir kali dihitung, walhasil masuk surga. Saya ulang, ada ahli ibadah, tapi di akhir kehidupannya dia berubah, melakukan amalan-amalan yang maksiat. Walhasil yang terakhir dia masuk neraka. Ada kelihatan mungkin berapa lama, berapa puluh tahun bermaksiat, tetapi akhir hidupnya taubat dan melakukan ibadah. Berarti dia masuk surga. Itulah rahasia ilahi, jamaah. Kita tidak tahu kita adalah penghuni surga atau penghuni neraka, ya. Oke. Jadi belum tentu juga itu ustaz kan masuk surga. Belum tentu. Pakai surban. Masuk surga. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Tidak ada jaminan. Di Indonesia saja ustaz ada masuk penjara. Ya. Di Indonesia. Mari hukum dunia. Tidak tahu hukum akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk itu saya minta jamaah untuk sama-sama meresapi bahwa ilmu hikmah kita ini bukan hanya bicara tentang apa yang nampak, tetapi kita bicara tentang yang isinya, ya. Kalau mau lihat yang lucu-lucu silahkan. Banyak di televisi, di apa itu yang lucu-lucu, kasih ketawa ya, atau nonton stand up komedi, Sule, Andre ketawa maki itu, gampang. Tetapi kita di sini sama-sama berkomitmen. Lucu-lucunya boleh ada sekedar selingan, tetapi kita mencari isinya, dagingnya, supaya ini menjadi bekal bagi kehidupan kita setelah kehidupan ini. Ya. Kita lanjut. Minggu lalu kita berbicara tentang amal dari seorang yang zuhud di hadapan Allah. Walaupun kelihatan sedikit atau pas-pas amalannya, kalau orang yang zuhud tidak cinta dunia, maka itu dianggap banyak amalannya. Sebaliknya, walaupun menurut mata manusia ada orang banyak amalannya, kelihatan lebih mungkin berapa kali umrah, berapa kali haji dan seterusnya, mungkin saja itu, tetapi hatinya itu masih dipenuhi oleh duniawi dan nafsu, maka walaupun kelihatan banyak amalnya, itu dianggap amalnya masih tidak cukup, masih kurang, ya, masih kurang. Saya bicara tentang zuhud ini, saya teringat kiai kita, mursyid saya pernah menyampaikan,
Saking hati ini tidak boleh mengingat dunia, sampai-sampai beliau mengatakan, Irham, lebih baik Anda masuk masjid pakai sendal. Ini dengar ini ya. Lebih baik Anda masuk masjid pakai sendal mengingat Allah daripada Anda masuk masjid tidak pakai sendal, tetapi ketika di dalam masjid tidak pernah ingat Allah. Justru sendal mahal Anda yang Anda ingat di luar. Saya ulang. Lebih baik. Jadi itu kata-kata hikmah, bukan berarti bisa dilakukan ya. Ini dikasih logika, perumpamaan. Yang mana afdol, yang mana utama, yang mana baik. Irham, saya masih ingat, terbetik di dalam telinga saya. Lebih baik Anda masuk masjid pakai sendal, mengingat Allah bersama Allah, daripada Anda masuk masjid melepaskan sendal pas di dalam masjid sholat atau apa, bukan Allah diingat, sendal 2 juta misalkan, 3 juta aku beli sendalku itu, hilang tidak, ada tekel ki, kalau ada yang injak ki tidak apa-apa, bisa dicuci, ya kan? Tapi kalau hilang mahalnya juga 2 juta 3 juta misalkan, ya kan? Itu artinya dia berada di rumah Allah, tetapi bukan Allah dia ingat. Oke? Tentu ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah masuk di masjid ingat Allah, tapi jangan pakai sendal yang 2 juta 3 juta. Dia bukan ki artis, ya kan? Bukan ki pejabat apa gitu, ya. Jadi beli saja sendal. Kalau hilang sendal harga-harga swallow, harga-harga paling-paling uang biru, uang hijau, uang merah, cukup dihilang ya. Alhamdulillah, ikhlas dah kita. Sedikit 20.000 ji, 10.000 ji hargana, hilang. Alhamdulillah, beli lagi. Ya, tapi kalau sendal tak 2 juta 3 juta lainnya gede. Gaji 1 bulan ini, gaji berapa hari ini, iya kan? Kalau contoh 2 juta, nasi 2 juta, dipikirkan, ini sendal hilang, ya kan? Begitu. Jadi itu biasa ada jalan tengahnya. Jadi yang dimaksud itu guru tak pakai kami adalah bahwa bagaimana mengingat Allah di dalam masjid, ya. Ini kata-kata hikmah itu biasa begitu. Jangan ambil teksnya bahwa kalau begitu ustaz bilang boleh masuk masjid pakai sendal. Ya. Bukan begitu. Ya, kalau sendal hotel, ada itu sendal hotel yang tidak pernah dipakai, ya mungkin boleh ji, ya. Tapi mungkin lain-lain mata ya. Selama itu bersih. Oke. Sama juga kalau biasa orang tua kita marah. Tena tolin nenne. Mana tena tolin nu? Asulu mako riballaga. Tidak ada telinga, ada telingaku. Kalau begitu kupotong telingaku deh. Nabi bilang ke bapak tena tolinku, kupotong telingaku. Atau Nabi bilang sulu mako, ada di telingaku. Lebih baik saya tinggalkan rumah daripada tidak ada telingaku, kupotongi. Ini bapak maksudnya apa ini ya? Tena tolinna sulu mako riballaga. Iya kan? Ya kan? Itu artinya dengar nasihat saya. Ya kan? Jangan bilang tena tolinna. Berarti tidak ada kasih hilang di telingaku ini. Sulu ko di bala. Ada juga biasa begitu. Diusir ka Pak. Oh iya, Pak, pergi mak. Ya kan? Iya. Pas bilang, bukan begitu masukku. Nah, aku usir kau tidak ya. Saking marahnya biasa begitu kan? Ya tena tolinna ini sulu mako. Temu ko mantangirin ni. Begitu kan? Temu ke sekolai. Hore kalau begitu besok tidak sekolah mah, temu ke sekolai. Begitu. Tidak. Ya, ada kata-kata hikmah begitu orang-orang tua kita. Jangan ambil teksnya. Bilang tidak ada tolinnya, tidak bawa apa, tidak ada apanya. Kalau begitu bisa makin keluar dari sekolah, bisa makin minggat dari rumah. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Jadi ada cerdas ki mengambil kata-kata hikmah, bukan kata-kata biasa, kata-kata hikmah, ya kan? Oke. Kita lanjut di sini di dalam khabar, jaa fil khabar. Jamaah rahimakumullah, kalau di dalam sebuah kitab, kalau khabar itu beda dengan hadis. Kalau hadis itu memungkinkan bersumber dari Nabi, apalagi hadis sahih. Kalau dalam riwayat dikatakan fil khabar, itu memungkinkan riwayat selain dari Nabi. Mungkin ini riwayat dari seorang sahabat atau riwayat dari tabi'in atau seorang ulama. Nah, di sini dikatakan
Menurut dalam sebuah khabar, yaitu riwayat khabar selain dari Nabi, ya, di sini tidak disebutkan apakah dari sahabat, dari tabi'in, tapi riwayat itu berbunyi. Ini bukan hadis, tapi ada riwayat mengatakan, bagaimana itu zuhud? Zuhud yang benar itu bagaimana? Laisa zuhdu bitahrimil halali. Jadi bukan zuhud itu sedikit-sedikit ini haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sedikit-sedikit banyak yang dia haramkan. Bukan begitu zuhud. Wala biidaatil mali. Bukan juga zuhud itu tidak suka terhadap harta, tidak suka harta. Kalau kita tidak suka pakai harta, mohon maaf, tidak pakai baju lagi. Ya kan? Ini semua kan pakai uang ini, ya kan? Dan seterusnya. Nah, innamaz zuhdu an takuna bima fi yadillahi awthaq minka bima fi yadika. Artinya zuhud itu adalah bagaimana kita percaya yang kita miliki ini adalah dari Allah. Yang kita yakini bahwa rezeki dari Allah itu lebih besar, di tangan Allah itu lebih hebat. Jadi sekarang ada wanita 1 juta, di tangan Allah lebih daripada itu. Sekarang kita punya mobil, sekarang punya rekening berapa nolnya, iya kan? Sekaya-kaya kita, ya, jangan terpengaruh oleh dunia itu. Kita harus yakin bahwa kita yakini bahwa rezeki di tangan Allah. Jangan cintai rezeki, tetapi cintai yang pemilik dan pencinta rezeki. Saya ulangi, jangan cintai rezeki. Kita kan semua pasti suka rezeki kalau bicara uang apa, ya kan? Tapi di sini kita diajarkan itu cocok, manusiawi cocok. Tapi jangan cintai itu rezeki. Yang kita cintai adalah pemilik, pencipta dan pembagi rezeki. Pembagi rezeki. Begitu, ya. Di dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau dicintai oleh Allah, zuhudlah. Jangan cintai manusia. Jadi kalau kita mau dicintai Allah, salah satu rumus dari Nabi Muhammad, jangan cintai nafsuta dan cintai duniawi. Ya, boleh kita hidup di dunia, boleh. Kita miliki dunia boleh, tapi jangan cintai. Karena kalau mau kita dapat cintanya Allah, maka di hati ini tidak boleh dunia yang menempati. Satu. Yang kedua, Nabi bersabda, Man arada, siapa mau dicintai sama manusia? Jadi tadi ada 2 ini. Mau kita dicintai sama Allah, maka kita harus zuhud terhadap dunia. Jangan cintai dunia. Kalau mau dicintai Allah, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau dicintai manusia, jangan bergantung kepada manusia, tetapi tolonglah manusia. Ya. Jadi kalau kita sesama ini mau kita suka, ada orang biasa berteman toh, nempel cari keuntungan ji. Ini deh rapis juga deh, dapat lagi ini, dapat ini, ya kan? Dia terus mau dibantu, mau ditolong, ya kan? Kalau di sini tidak ada di sini, insyaallah. Ya, di sini dikatakan kalau kita mau dicintai sama sesama manusia, jangan itu zuhud kita, ya, mau tergantung sama manusia. Ya, pasti itu orang namanya manusia, ya, bukan Allah, ya. Kalau Allah selalu dimentaki, disuka. Kalau manusia 1 kali dikasih pinjam, bulan depan datang misalnya. Ini minta misalnya. Iya. Sudah minjam misalnya. Sudah minjam misalnya. Iya kan? Ya, kalau ada orang tidak terganggu, itu hatinya hati malaikat. Tetapi kalau kita secara umum manusia, ya kan? Ada tumparan luku. Kintama begini, iya kan? Banyak pengeluaran. Antama ke rumah sakit banyak pengeluaran dan seterusnya kan? Oke. Kalau 1 kali 2 kali, oke. Di sini dikatakan Nabi Muhammad bersabda, kalau kita mau dicintai oleh manusia, jangan tergantung kepada manusia. Tetapi justru kita yang tolong itu manusia, maka disuka gitu. Daripada kita menjadi benalu atau selalu nempel dan seterusnya, ya. Tapi bukan berarti dilarang minta tolong sama orang, bukan berarti begitu, ya. Itu artinya dahulukan kita tolong orang. Oke, tidak bisa saya tolong dengan uang, tapi kalau ada mau diangkat kaji, bilang maki saya Pak, ya. Ada mau dipigi,
saya pak belikan ki apa, gas atau apa, misalkan itu. Ada mau di sini, uruskan ki ikan telura, jangan bagi kita, saya pak pergi uruskan ki. Tidak bisa kasih ki uang, tapi kalau tenaga, saya pak bantu kita. Nah, kita mam biasa mengerti, ada uang capek, uang transport, beli lagi bakso, beli lagi apa kan, ya kan? Begitu, biasa barang begitu kan? Nah, ada juga biasa dia tak balik. Sudah dibantu begini, pas minta tolong tidak mau, misalkan ya. Nah, di sini dikatakan Nabi bersabda, kalau kita mau disuka oleh manusia, jangan tergantung sama manusia, ya, tergantung sama Allah, tergantung sama Allah. Makanya Allah kan punya sifat namanya Allahus Samad. Jadi kita tergantung dan butuh kepada Allah, ya, Allahus Samad. Oke, kita lanjut. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, rak'atani min alimin zahidin khairun. Kalau ada hamba Allah yang zuhud, maka ibadahnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyaknya rakaat. Jadi 2 saja rakaat. Kalau ada orang zuhud, kata Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, itu lebih dicintai oleh Allah daripada puluhan rakaat. Tetapi ketika dia solat, dunia nak pikir. Ya, apa maksudnya zuhud? Coba lihat. Allahu Akbar. Harusnya kita solat mengingat siapa? Allah. Ada orang saking zuhudnya, dia fokus khusyuk kepada Allah. Karena dia tidak cinta dunia. 2 rakaat tidur nih, tunggu misalnya subuh 2 rakaat, misalkan tahajudnya kodong. Ada orang mungkin banyak tahajudnya, banyak mungkin amalannya. Tetapi ketika dia beribadah, berzikir, solat, dia pikir apa? Lino lagi, dunia terus, ya kan? Menghayal terus. Kalau mau dibandingkan, yang mana lebih baik? Kata Ibnu Mas'ud, yang lebih berkualitas adalah bukan jumlah rakaatnya, tapi hati ini. Ingat, ilmu hikmah bicara tentang hati, ya. Hak akidah berbicara tentang hati. Yang paling bagus hatinya mengingat Allah, maka itu yang berkualitas, ya. Sama-sama di batu kerikil, batu gunung 1 kilo, apalagi dengan batu bongkahan emas 1 kilo, sama-sama di batu, ya. Dengan batu mutiara, ya, sama-sama di 1 kilo, misalkan 1 kilo, sama-sama di 1 kilo atau 1 gram, ya. Yang mana lebih bernilai? Sama-sama, ya kan? Tentu yang berkualitas itu emas atau mutiara. Ini juga bukan dilihat. Coba lihat 100.000, 200.000, berapa nih itu batu kerikil bisa itu satu tongkang, ya kan? Kalau kita hitung itu berapa biji itu satu kerikil kayak itu, paling banyak 500, 1 juta itu kapan? Sudah, ya. Tetapi kalau emas 1 juta, berapa gram sekarang Bu? Satu emas lebih 1 juta ya, 1 gram. Bayangkan, emas itu 1 gram saja jadi ini 1 juta. Batu kerikil 1 truk nih, 1 tongkang nih, mungkin kurang 1 juta atau kurang lebih 1 juta. Bayangkan bedanya itu 1 truk dengan 1 gram. Tetapi kita bicara ilmu hakikat, bukan banyaknya sekarang kita pelajari. Bagus memang kalau banyak, bagus. Rakaatnya 8 rakaat tarawih bagus, 20 rakaat bagus. Sekarang kita bukan bicara jumlah rakaat, berkualitas, ya, berhati ini mengingat Allah, khusyuk dan seterusnya. Mungkin demikian dari kami. Masih ada kurang lebih 2-3 menit sebelum kita tutup. Ada mungkin dari bapak-bapak yang ingin tambahkan, ada saran, ada masukan, ada pertanyaan, silakan. Ya, tidak ada. Alhamdulillah, mengerti semua. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kalau tidak, tanya mas sebentar, chatma atau teleponan dan seterusnya. Sebagai kesimpulan dari insyaallah pengajian hikmah kita hari ini adalah zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Kalau zuhud meninggalkan dunia, mati maki. Ya, ditinggalkan dunia, mati maki. Ya, maka zuhud itu adalah tinggal di dunia tetapi tidak cinta terhadap dunia. Saya ulang, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia.
Kalau kita meninggalkan dunia, apa mau dipakai makan? Apa mau dipakai anak tas sekolah, pakaian, ya kan? Ada pengantin mobil tak dipakai, ya kan? Ada apa dan seterusnya. Ya itu kan. Apa dipakai kalau begitu? Justru bisa kita bantu orang, ya. Kalau ada sesuatu yang kita bisa miliki, bisa berbagi kepada orang. Bukan itu zuhud, bukan itu zuhud. Tapi zuhud itu bukan perkara apa di tangan kita, apa yang menempel di baju kita, bagaimana rumah kita. Tetapi di sini kita belajar dari khabar, riwayat dan masukan-masukan dari sini. Ahmad Zarruq dikatakan zuhud itu adalah perkara hati, ya, perkara hati. Maka kalau hati ini, ya, kaya atau tidak kaya, tapi dia cinta dunia, kaya atau tidak kaya, cinta dunia, itu namanya tidak zuhud. Tapi tidak peduli dia kaya atau tidak kaya, kaya atau miskin. Tapi kalau hati ini tidak cinta dunia, ya, oke, apa buktinya cinta dunia? Misalkan sampai-sampai nak lupa nih sambayang, ya, atau sambayang nih zaman-zamannya saya ingat nak urangi, ya kan? Nah itu dan seterusnya. Itu masih ada. Tapi kalau itu masih ada, kita harus latihan sedikit demi sedikit, ya, supaya hilang itu, ya, minimal berkurang. Ya, untuk itu sebagai kesimpulannya adalah zuhud bukan perkara apa uang di tangan kita, tetapi apa yang ada di hati kita, tidak mencintai dunia, tapi cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Dan istri tak juga nanti marah mama masa Allah jadi cintai, mamanya tidak, ya maksudnya ya. Nah, itu dan zuhud itu adalah membuat kualitas solat kita, ibadah kita semakin baik. Kenapa? Ketika kita solat, kalau orang yang tidak zuhud, dunia kita terus pikir. Tapi kalau orang sudah tidak zuhud, dunia saja yang nyata. Coba lihat ini dunia nyata ini semua, jam tangan atau HP, nyata ya, nyata. Yang kita lihat saja kita tidak terpengaruh. Berarti kita sudah bisa mengendalikan hati kita. Kita melihat apa di balik ini semua. Pencipta kemewahan ini dan pencipta rezeki ini cuma Allah. Kalau begitu, lebih baik saya dapatkan hatinya Allah daripada dapatkan makhluk yang lain. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Adapun kalau ada bahasa-bahasa yang tinggi, ada bahasa-bahasa yang cepat dan bahasa-bahasa yang lain, nanti kita bisa perjelas dan nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi-sesi berikutnya. Kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.